Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Bang Yesus, salam toleransi. Sebentar, Bang Yesus ini Kristen ya? Iya, Ya, betul. Aduh, dulu ini orangnya ini namanya diganti dulu aja host, soalnya demi kenyamanan dan keamanan dalam diskusi. Kenapa? Ini Saya perkenalkan Tuhan saya. Anda nanti menghujat Tuhan Anda sendiri loh, ganti loh. Saya Jangan tidak gini. menghujat. Saya bahas Al-Quran juga. Aduh, Kenapa parah kali. takut? Dan takut lah. Cuma nama tidak masalah. Enggak, bukan masalah itu. Inilah Kristen kadrun. Aduh, kasihan juga ya. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Kenapa kasihan? Kalian tanya, saya jawab. Bang Nolai, kayak mana ini Bang Nolai? Nggak apa-apa dia pakai nama Yesus ini. Nggak apa-apa, namanya juga udah lumrah. Oh gitu, siap. Oke, lanjut. Raja udah mau dipanggil nama Yudas kayak apa, kayak kan dia yang bikin nama bukan kita. Ya Yesus belajar, ya judulnya di sini Yesus belajar dengan Uniriva ya. Yesus belajar bersama Uniriva. Ya Yesus buka mic-nya Yesus. Oh Yesus, Gedein Bang Wandi. Yesus. Oh Yesus. Ya, Oh Yesus. ya betul. Kedengaran? Ya. Iya. Yesus. Udah makan kau Yesus? Udah. Udah. Manusia kau kan? Manusia. Mantap. Kita hari ini Yesus akan belajar kepada Uniriva teman-temannya. Oke. Ya. Jatuh. Yesus, kamu belajar Islam ya kepada Uniriva ya. Saya sudah baca Al-Quran. Mantap. Coba baca dulu Al-Baqarah ayat 1 dan 2 coba. Mbak Unirifanya sakit ya, kok batuk-batuk terus? Oh, saya Ya, batuk karena saya itu sengaja batuk. Soalnya kalau nggak batuk nggak seru aja gitu. makanya jangan terlalu begadang lah Mbak Rifa. Nggak apa-apa lah, nggak usah perhatian sama aku suka. Kayaknya itu bagian dari visi dan misi ya. Apa? Kayaknya itu Oh, bagian kalau kami umat Islam ini belajar mengajar itu nggak perlu mau sakit, mau kaki kami sebelah di kuburan tetap juga kami belajar. Oh, begitu ya Mbak. Ya hari ini Yesus akan belajar kepada saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Yesus mendapatkan pencerahan. Yesus mengatakan bahwa hari ini dia telah belajar Al-Quran. Benar ya Yesus? Yesus benar? Yesus. Oh Yesus. Kelamaan Mbak. Gak ada urusannya samamu. Aku ngomong sama Yesus. Iya. Tolonglah yang gak diajak ngomong jangan ngomong dulu. Begitu. Nah, Yesus silakan baca Al-Quran dulu. Ya, Yesus sudah belajar baca Al-Quran kan? Baca-baca saja. Oke, silakan Yesus, silakan dibaca. Begini Bu, ya, mohon potong cerita. Ibu punya judul Yesus belajar, betul? Iya, betul. Itu di Alkitab tidak tertulis belajar. Gak ada. Belajar, ya. Saya nggak bicara tentang kitab. Nama kamu kan Yesus di sini. Kamu kan Iya. bertanya ke saya, artinya kamu belajar ke saya. Yang saya maksud Yesus kamu. Apa Iya. sih? Iya. Ya udah. Kok keberatan dengan judul pula? Iya, Ya kasih judulnya- nama Yesus kamu kok. Yang bertanggung jawab yang tulis itu dong. Ya udah, nama kamu kan Yesus. Iya. Ya udah, kamu belajar kan sama saya?
Belajar, saya sudah banyak baca Nah ya tentang aturan dan udah, tadi. berarti judulnya tepat. Yesus belajar kepada Uni Rifa. Nah sih. Udah ya. Oke, Yesus. Coba sekarang kamu tunjukkan sudah sejauh mana pembelajaranmu sendiri. Katanya udah bisa ngaji, Yesus. Al-Quran. Kamu tanya tentang Al-Quranmu boleh? Saya boleh tanya tentang Al-Quranmu karena Mantap. saya ingin tahu. Mantap, ini kenapa saya suka. Yesus, oke, saya Iya. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kedatangan Yesus dengan nama panjangnya Yesus luar biasa. Nah, dia dipanggil dengan Yesus dan dia akan belajar kepada saya. Sungguh sangat kehormatan sekali kita kedatangan Yesus luar biasa ini di Komal tercinta. Dia Iya, ingin belajar kepada saya. Diam dulu Yesus, jangan bandel ya, Nak. Sabar dong. Karena saya mengajar orang tua dan dewasa, mungkin kalian akan melihat saya akan sedikit tantrum ya. Karena kalau yang saya ajarkan anak-anak, mungkin saya agak sedikit bersabar. Karena ini orang tua yang bangkah terkadang ya, bukan lagi anak kecil. Saya akan mungkin terlihat agak tegas, keras dan juga tantrum ya. Oke, Yesus luar biasa, nama panjangnya, pendeknya Yesus. Silakan mau bertanya apa Yesus kepada saya. Silakan belajar banyak-banyak Baca ya. dengan Lanjut. tafsir-tafsirnya, Bu, boleh ya? Baca QS As-Saffat ayat 32. QS As-Saffat ayat 32. Baik. Wah, Yesus udah pintar baca Al-Quran juga Yesus ternyata ya. Nah, baca. Mantap. Inilah tua Yesus ini loh ya. Nah, kita bicara Yesus ini. Saya tanya Pak, As-Saffat. jawab dulu Pak, ayat itu 32. Saya ini guru bukan budakmu Saya loh. kan bertanya, kamu guru, Ini saya lagi muridnya. menjawab. Kamu ini yang ada. Tidak ada murid yang memerintah gurunya. Saya tanya kan kalian Yesus jangan guru. kurang ajar ya. Guru. Jangan kurang ajar ya Bukan Yesus. guru. Yesus Itu kan guru. kamu jangan kurang ajar. Saya mau tanya, Yesus saya kamu muridnya. jangan kurang ajar ya. Oh Yesus Jangan kurang ajar takut. kamu Yesus ya. Yesus ini kurang ajar teman-teman ya. Dia memerintah-merintah saya loh. Kurang ajar sekali Yesus yang ini ya. Ya Yesus kurang ajar, kamu jangan kurang ajar lah Yesus. Yesus, cepat. Diam dulu, saya lagi ngomong sama si Yesus ini. Yesus, As-Saffat ayat berapa? Degil ini, degil kali ini. Hey, Yesus. Oh Yesus. 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 Woi. Ribet kali pun. Ternyata aku bisa jadi cowok ya. Udah diam kau Yesus. Udah. Nolah. Yesus tidak mampu membuka mic seperti sekarang kau. Baik Kau nanya apa? hati. Ya, gini, Bunda. Saya ini seorang Kristen. Bunda. Sejak kapan aku jadi Bunda Maria? Uni. Aku orang Padang, bukan orang Yerusalem. Oke. Uni aja. Uni itu artinya kakak. Kok pakai Bunda Uni pula? Ya, Mbak Uni, gini Betul. Mbak. Saya ini Yesus, kenapa ya? diam kau Yesus. Saya ini orang Kristen, tapi saya sangat menghargai Nabi Muhammad, Bang. Bunda. Saya sangat menghargai. Ya itulah orang Kristen. Nabi kami dihargai tapi Tuhannya dikutuk. Emang lain kalian ini. Lanjut. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Ya, silakan Mbak Uni lanjutkan, saya diam aja. Lah, kenapa kena mental? Itulah aku bilang kalian itu aneh. Giliran Nabi kami kalian hargai, Tuhan kalian kutuk. Nggak ada otak kalian emang. Kalau aku dua-duanya kuhargai. Nabi ku cintai, Iya, Bunda. Yesus kuhargai. Ya, makanya Mbak Rifa, gini Mbak. Sebelum saya menyelesaikan harus saya, tolong kasih kesempatan. Kalau saya ngomong dipotong. Silakan. Saya kan cuman ngasih tahu kenyataan. Kau kan mengatakan nabiku kau hargai. Inilah aku heran. Kalian tuh agama yang maaf ya, agak aneh loh pengajarannya. Nabi kami kau hargai, Tuhanmu kau kutuk, musuh kau kasihi, dalam kitabmu dikatakan benci kepada saudara dan istri. Agak lain memang kalian ini ya. Gitu ya, Bunda. Aneh kalian itu. Gini, maksud saya gini. Hanya orang Kristen, non Muslim ya. Telan dulu makananmu itu, jangan ngomong. Nggak enak kali lu kedengeran terus ngomong. Telan dulu bang makananmu. Udah. Kalau mau tonton ya, Mbak lanjutin aja, saya diam. Atau saya keluar dulu, saya habis makan dulu. Iya, Bang. terserahmu lah. Mau keluar, mau jungkir balik, nggak peduli aku. Yang penting kalau ngomong tuh jangan
ngomong, nggak pantas, nggak enak, apalagi kita diskusi. Ada Yesus lagi di sini. Hargailah Yesus yang ada di sini. Kok dia mini si Yesus ini loh? Saya di mute, bukan saya Oh mute. ya, ya silakan Yesus. Surah As-Saffat ayat berapa tadi? 32 baca. 32. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Gitu kenapa maksudnya? Jelas kan, ada tafsirnya juga banyak, tafsirnya baca supaya ngerti. Terus oh Baca ini. Iya dong. Kalau Al-Quran itu memang harus kami baca. Kalau baca ayat itu jangan satu ayat aja, apalagi ayatnya itu terkorelasi. Baca kan Oh, jujur. dulu, aku mau membaca Al-Quran dulu. Katanya kok Yesus mau belajar sama aku. Nah, mari kita lihat teman-teman konteks ayat ini ya. Nah, dalam ayat ke-18, katakanlah Muhammad, ya dan kamu akan terhina. Ayat ke-19, maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka melihatnya. Lanjut di ayat ke-20, dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. Nah, kau penyembah Yesus, kau kan Yesus, menyembah Yesus kan? Nah, sama kayak Tuhanmu menyembah dirinya sendiri, karena menurut Mikana Yesus itu adalah Bapa. Yesus menyembah Bapa, maka kau menyembah dirimu sendiri. Maka orang-orang kayak kau nanti di akhirat akan begini berjumpanya. Dan mereka berkata, alangkah celakanya kami, kiranya ini adalah hari pembalasan itu. Di ayat ke-21, inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Di ayat ke-22, diperintahkan kepada malaikat, kumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Kau penyembah Yesus yang tergantung terkutuk di tiang salib, dikumpulkan dengan kau. Nah, selain Allah dan lalu tunjukkan kepada mereka jalan ke neraka. Kau kan menyembah Yesus, yang kau sembah di tiang salib itu, yang tergantung itu dibawa bersamamu. Nah, kemudian kau ditunjukkan jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya. Tapi sebelum kau masuk neraka, kau ditanya dulu. Apa pertanyaannya? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. Nggak bisa kau berbuat apa-apa, karena kau udah ada di dalam yaumil hisab. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. Berantam kau dengan Utiwati Mena, dengan Pak Pipo, si Kiamat, si Mikana. Nah, aku bilang kan, jangan kau sembah manusia. Kau yang bilang kemarin, si Lipa kan udah datang. Mengamuk, berantamlah kalian berdua, ya kan? Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata pada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dulu datang kepada kami dari kanan. Marahlah kau sama misionaris, ya kan, sama pendeta. Kau dulu yang ngajarin aku kalau Yesus adalah Tuhan. Kau yang ikut aku, kata pendetamu. Aku nggak tahu lah, kata pendetamu, ya kan. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. Ah, datang pendeta, kau menjawab, kau yang bodoh, kau pula ikut aku. Dah ada terkutuk Tuhan, kau bilang pula iya, kan? Kemudian, sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Dan jangankan kau, Tuhanmu aja berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan dibilang sama Yesus, aku nggak berkuasa, masih juga kau tuduh dia berkuasa. Matilah kau. Nah, maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang sesat. Nah, pendetamu mengatakan tersesat kau. Orang sesat siapa itu? Kau lah penyembah manusia itu orang sesat. Dan nanti kalian akan mengaku di dalam akhirat, sesungguhnya kami memang orang sesat karena kau memilih menyesatkan dirimu. Begitu. Saya sudah dengar Ibu, saya sudah dengar. Boleh saya tanya satu ayat lagi, boleh? Karena Ibu kan guru toh. 1001 ayat. Hari ini Yesus spesial ya. Fandi tolong besarkan Yesus di samping aku. Natali izin dulu ya, biar orang tahu kalau Yesus belajar kepada Uni Dipa. Besarkan dulu. Ya. Oke, boleh saya tanya satu ayat lagi? Bukan, besarkan Uni sama. Turunkan Yesus belajar dengan Uni. Namanya kan Yesus tuh. Coba pindahkan tiknya biar tahu orang kalau namanya Yesus. Pindahkan dekku. Yesus turunkan ke bawah sedikit biar nak tahu orang, nanti dikira kita mengada-ada. Dia kan namanya Yesus, ya kan, disuruh tukar nggak mau, berarti nama dia memang Yesus. Kita hargai ya, karena dia punya nama Yesus. Kita judulnya adalah Yesus belajar dengan Uni. Silakan Yesus, apalagi mau katanya dek? Iya, tanya satu lagi Bu ya. Baca Qiyas Ibrahim ayat 4. Qiyas Ibrahim ayat 4. Baca Bu. Bentarlah dulu, sabarlah Yesus. Kalau dia Yesus kuat, tanya jawab. Tuhanmu aja perlu 33 tahun untuk hidup di dunia. Tanya guru, saya beri tanya jawab. Iya, nggak ada ceritanya guru murid memerintah guru. Ku sentil ginjalmu nanti Yesus. Ini bercanda. Jangan marah. Belajar kau maksa-maksa. Ulang lagi. Qiyas Al-Mu'min ayat keberapa?
Qiyas Ibrahim ayat 4. Oh, Ibrahim. Bilanglah. Iya. Qiyas Ibrahim ayat 4. Hu, 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 hu. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Apa pertanyaannya, Yesus? Alamu paham penyesat alamu. Bukan penyesat. Yang penyesat itu iblis, tapi Allah menyesatkan orang Dengan menafsirkan baca. Kau ini Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Tuhanku memiliki dengan tafsirnya, Bu. Baca dengan tafsirnya. Yaudah. Oke. Ya, karena aku bersabar menghadapi Yesus ya. Karena Yesus ini ada koplak sedikit ya teman-teman, agak botol. Jawab dulu. Baca Diam dulu terus. Yesus botol. Ini aku lagi menjawab. Nih. Ya. Nah, jadi ya Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhan Yesus. Yesus itu sama, kan menyembah alasanmu. Tuhan. Diam dulu. Aku lagi mengajar kau, Yesus botol. Al-Quran baca dulu dengan Yesus jujur. botol ini. Ini botol Baca banget ini dengan Yesus ini. jujur. Tolong dulu di mute ya Fandi. Di mute Fandi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang sama sifatnya dengan Tuhan yang disembah oleh Yesus yang kau sembah. Ya kan? Nah, kau kan Yesus. Tuhanmu kan namanya Yesus, kau sama dengan Tuhanmu namanya kan? Yesus yang adalah Tuhan kau itu punya Tuhan. Dia dipanggil Bapa. Dia suka menyesatkan juga dalam 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, ini Tuhan Bapa Yesus, ya, atau bapaknya Tuhanmu atau Tuhannya Tuhanmu menyesatkan, sama sifatnya dengan Tuhanku. Nah, apalagi Tuhanmu lebih parah lagi, Bapak Tuhanmu parah lagi. Bapak Tuhanmu yang adalah Allah itu mengatakan dalam Mazmur pasal ke-58 ayat 3 sampai 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Nah, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Nah, lucu Tuhanmu ini. Dari kandungan sudah dibuatnya orang itu tersesat dan berdusta. Beda dengan Tuhan kami umat Islam. Dalam Al-Quran, Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang fasik. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ini kau dengarkan ini. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang fasik. Kalau Tuhan kau bayi-bayi udah disesatkan dia dari perut ini. Tuhanku itu menyesatkan orang-orang fasik. Kau milih fasik, kau memang udah kepengen kali kau nyembah manusia, ya dibantulah sama Tuhanku, kau yang menginginkan. Iblis aja berdoa kepada Allah supaya minta ditangguhkan waktunya untuk menyesatkan umat, Allah kabulkan. Tuhanku maha pengabul doa. Iblis aja minta kepada Allah dikasih, apalagi aku. Nah, Tuhan kau, anak aja minta biarlah Bapa cawan ini Eli lama sabaktani, tetap juga dia mati. Itulah herannya aku, Tuhanku, sedangkan iblis meminta aja dikabulkan. Belum Yesus jawab. ketika setan, aku belum selesai mengajar. Nah, diam kau Yesus. Aduh. Nah, kalau Tuhanku itu ketika dia diminta, dia akan memberikan dikabulkan. Iblis contohnya, ya Allah, jadikan karena engkau telah menyesatkan aku, maka berikan aku penangguhan waktu. Silahkan kata Allah, karena Tuhanku maha rahim. Nah, Tuhan kau lucu. Giliran Tuhan anak, giliran iblis setan minta masukkan aku ke dalam perut badan B2 itu, dikabulkan. Tapi giliran anak yang minta Eli lama sabaktani, mati dia, nggak dikabulkan doanya. Aneh lah Tuhanmu ini loh. Kenapa kayak gitu ya? Tuhan Bapak sama anak nggak dikabulkan doanya ketika dia meminta di Taman Getsemani, bersujud dia. Dibiarkan dia mati meninggoy, dihina, dinista. Giliran setan minta masukkan aku ke dalam perut badan babi. Iyalah kata Yesus. Tuhanku ini baik. Iblis aja minta dikasih, tapi Tuhanku tidak menyesatkan orang kayak Tuhanmu itu yang dari bayi. Tuhanmu menyesatkan orang dari bayi. Mazmur 58 3 sampai 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Tuhan macam apa ini? Masa orang fasik itu sudah ditakdirkan dia fasik dari dalam perut? Dan dikatakan sejak dalam dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Paulus itu pendusta. Dari kandungan katanya dipilih dalam Galatia, sejak kandungan aku dipilih. Padahal Tuhannya Bapak Tuhan, Tuhan Bapak, Bapaknya Tuhan. Tuhan Bapak dan Bapaknya Tuhan, Tuhan yang dipanggil Bapak, kayak gitulah.
mengatakan bahwa pendusta-pendusta itu dari kandungan sudah dibiarkan dusta. Nah, sementara si Paulus mengaku dari kandungan aku telah dipilih. Apa ini? Mana yang betul di antara kalian Bapak, ini? Ibu. Si Betul, Paulus, Yesus betul. Tuhanmu yang Kata bapak, saya. Tuhanmu yang anak, yang mana yang betul? Nggak bata. Nggak tahu aku loh, pusing aku. Nah, lanjut. Ya, Kemudian dalam kitab Yesaya pasal 63 nomor 17, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat berjalanmu? Tuhan Bapak kok jahat kali, kok dibiarkannya orang tersesat, ada-ada aja. Dalam Ayub pasal 12, dilalukannya Panjang hati dulu. di dalam penghulu-penghulu di atas bumi, Diam dulu, disesatkannya Yesus botol, diam Yesus dulu, botol. Yesus. Diam dulu, Panjangan. Yesus. Dilakukannya, iyalah aku guru di sini. Dilakukannya hati dalam penghulu-penghulu di atas bumi, disesatkannya mereka itu di gurun yang tiada jalannya. Mereka itu merayu-rayu dalam kegelapan, di tempat tiada terang. Disesatkannya mereka itu seperti mabuk. Tuhanmu kok jahat kali, dibiarnya orang mabuk dan sesat. Apa ini? Nah, lanjut. Dalam kitab Ayub pasal 12, 28, 25, saudara-saudara, di sini dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal. Macam mana ini kok bisa Tuhan mau membiarkan orang kehilangan akal? Katanya dia pengasih. Ini Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Coba kau jelaskan sama aku. Bahkan Tuhan mau menipu dalam Yeskiel pasal 14 nomor 9 versi BM. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Apa ini? Macam mana ini kalau Tuhanku menyesatkan orang karena memang pilihannya? Tuhanku kayak mana ini Tuhanmu? Hah? Wah Yesus, jangan takut. botol kamu. Kita sudah menjelaskan panjang lebar. Saya mau tanya tentang Al-Quranmu. Iya, tanya Oke, deh. saya jelaskan Ibu ya. Kau mau bertanya atau menjelaskan? Saya mau kasih tahu. Apa ini? Sebelum Kau saya mau kasih bertanya atau tahu. menjelaskan? Yang benarlah kau di sini. Berdebat itu. Kau mau bertanya atau Ya. menjelaskan? Kau mau Saya bertanya atau bertanya. menjelaskan, Yesus? Sekarang Ibu sudah menjawab. Tanya. Saya Tanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Kau mau menjelaskan Tadi tuh? Ibu banyak tanya. Sekarang saya tanya. Ada apa? Oke. Biarkan aku dulu, Fandi. Tunggu dulu, Jawab. banyak bertanya kau tapi nggak mau ditanya. Saya Jika sudah seorang baca nabi itu. ditipu, diam kau. Yesus, diam. Sudah banyak pertanyaan Ibu. Diam kau. Seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar. Aku Tuhan yang telah menipu. Kok ngeri kali nih Tuhanmu ini loh. Kenapa Tuhanmu menipu orang ini? Hah? Parah kali lo Tuhanmu ini loh. Parah lo Tuhanmu ini loh. Hah? Hei. Bahkan Tuhanmu dalam kitab Raja-Raja, ya, ngeri kali lo Tuhanmu ini loh. Kenapa kok bisa begini? Aku komplain loh oleh Tuhan kayak gini, jahat kali loh ini loh. Masa ditipuinya nabi? Kenapa nabi-nabi ditipuinya? Apa salah para nabi itu? Kau jawab dulu. Woi, kenapa Tuhanmu ini? Kalau Tuhanku jelas, dia menyesatkan orang yang mau sesat. Kenapa Tuhanmu begini? Ibu sudah Kau banyak jawab bertanya. Oh, Ibu sudah kau banyak jawab dulu, jangan bertanya. sama aku. Kau tanya aja. Kau Yesus Kalian namamu, semua kau kita disembah orang. Bulan tanya Al-Quran takut. Nggak ada aku takut. Buktinya aku udah jawab. Kau aja yang peka. Telingamu peka Yesus. Peka kau Yesus. Hei, Kau Yesus. egois kamu tanya Al-Quran takut. Biasalah kalau egois perempuan. Apapun aku takut. Nggak berani Ditanya tanya, balik kau berani. nangis. Nggak berani tanya Al-Quran sudah takut. Kan sudah aku jawab. Tuhanku menyesatkan siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Yang Ya. dikehendaki Allah untuk sesat adalah orang fasik kayak kau. Nah tapi Ibu kan Tuhanmu sudah baca jahat. Alkitab Tuhanmu tadi. para nabi yang dia tipu. Ibu kan sudah baca-baca Alkitab tadi. Sudah banyak. Sekarang saya Iya tanya. dong. Terus? Saya tanya. Jujur jujur. Apa? Ya. Allah Apa kami ini tidak jujur? Allah Kau kami yang nggak tidak jujur. sama dengan Allah SWT dan IBK. Sesuai QS Anami 9. Iya betul. Beda. Tuhanmu dengan Tuhanku beda. Tuhanmu 3, Tuhanku 1. Tuhanmu manusia, ada yang manusia, ada yang dua yang roh. Hah? Siapa Tuhanku 3? Coba sebutkan. Siapa Tuhanku? Tuhan kami satu. Kalau Tuhanmu jelas 3. Tuhan Bapa, Itu menurut Allah Bapa, kalian. Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu satu. Tuhanmu. Kesatuan. Beda. Saya mau tanya. Tuhanmu Ibu bilang manusia. tadi kan, Tuhanmu ada. Diam dulu. mau tanya, Ibu Tuhanmu bilang, kan Ibu ada bilang dulu. dari kalangan roh. Yesus, Yesus Tuhan yang mau- Gini loh. Tuhanmu memang beda dengan Tuhan kami. Tuhan kami satu, yaitu Allah. Betul, Ibu. Allahku maha pengasih memang. Tuhanmu loh suka marah-marah, punya dendam dalam 1 Nahum pasal 1 ayat 2.
Tuhanku Maha Pengasih. Buktinya iblis aja meminta, kata Allahku ya kan. Karena kata iblis, karena engkau telah menyesatkanku, maka berilah aku penangguhan waktu. Saking maha kasihnya Allahku, ya silahkan. Tuhanmu aneh. Anaknya Eli lama sabaqtani, biarkanlah cawan ini berlalu. Meminta, dia minta tolong sama bapaknya, tapi nggak dikabulkan, tetap mati dia di tiang salib. Sekarang ku tanya dulu, mana yang pengasih? Tuhanmu juga menipu para nabi ini. Nah, para nabi ditipuinya nih, Yeskiel pasal 14 nomor 9. Belum lagi dalam satu Raja-Raja pasal 22 nomor 34. Seorang dimasukkan ke dalam itu, bukan 34, Raja-Raja 23. 22 dimasukkannya ke dalam itu, apa namanya? Roh dusta ke mulut para nabi. Kok gitu Tuhanmu? Beda memang Tuhan kita. Janganlah sama-samakan. Aku nggak rela loh disama-samakan Tuhanku sama Tuhanmu loh. Kami nggak punya Tuhan dari klasifikasi roh dan manusia. Yang penyembah roh itu animisme, penyembah manusia itu pagan. Kami bukan, kami penyembah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Silakan. Emang agak berat kalau nanya tentang penyesatan ini, lo ngeri loh. Di kitab mereka banyak kali loh Tuhan menyesatkan. Toba katanya pengasih, baca. Kenapa dia taubah? Baca ayat Toba 29. Kenapa dia taubah? Berapa? 1-3, baca. Apa ini? Ayat berapa? Ayat 29-28, baca, katanya ayat Allah pengasih. Baca. Oh iya dong. Udah Yesus dia, Oh iya Yesus. dong, Allah kami pengasih. Terakhir orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Memang betul. Jangankan di zaman nabiku ya, di Indonesia ini kalau kau nggak bayar pajak kau ditangkap kau. Enak aja kau nggak mau bayar pajak, tapi kau ingin hidup enak di Indonesia ini. Siapa kau? Jangankan di zaman nabiku, ya. Sedangkan di zaman ini aja kau nggak bayar pajak ditangkoi polisi kau. Enak aja kau, enak-enak hidup di Indonesia nggak mau bayar pajak. Pemalas kau, ya kan? Kau beli motor nggak mau bayar pajak. Nah inilah agama kami mengajarkan hal yang sama. Tuhanku Maha Pengasih, tapi bukan pengasih kepada orang-orang malas bayar pajak, kepada penyembah berhala. Nggak ada Maha Kasih kepada penyembah berhala. Ya, kenapa? Tuhannya Bani Israel pun kayak gitu, disuruh tumpas. Bunuhlah. Tuhan kau banyak kayak gitu nih, ku tengokkan sama kau ya. Memang agak lain Tuhannya orang Kristen ini ya. Yang versi bapak, tumpaslah, bunuhlah. Yang versi anak, musuh dikasihi, saudara dibenci. Agak lain ku tengok. Kayak mana yang betul ini? Mana yang Tuhanmu yang betul? Bakar gereja dan gereja, Atoba semua itu, Bu. Oh jelas, aku mengakui kami akan memerangi orang yang memerangi kami, termasuk orang kafir. Allah pengasih. Tuhanku bukan pengasih kepada orang yang jahat. Itu Tuhanmu. Beda. Tuhanmu itu mengasihi musuh, membenci keluarga. Tuhan kami mengajarkan mengasihi keluarga. Iya, Tuhan kita beda. Gini loh, Tuhanku itu mengasihi orang baik, menyuruh memerangi orang jahat. Tapi kalau Tuhanmu, musuh dikasihi, saudara disuruh benci. Itu Tuhanmu. Nah, sama Tuhanku dengan Tuhannya umat, bahkan Tuhannya orang Kristen. Bapak Tuhanmu lebih kejam lagi. Kalau Tuhanku ini menyuruh memerangi orang yang memerangi kami. Kalau Tuhanmu, Tuhan Bapak, diam dulu. Bapak Tuhanmu mengatakan Yosua karena kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu. Nah, tengok tuh. Satu kota dimusnahkan sama Tuhan Bapak Tuhanmu, Tuhan Bapak Tuhanmu. Nabi saja diracun, nabimu diracun, Allah tidak bisa menolong. Kok nabiku yang diracun? Maksudmu Yesus yang diracun. Kau nggak tahu ayatnya. Yang mati diracun tuh Yesus. Ini ayatnya. Mana lah? Kau dari tadi ngomong nggak bawa ayat loh. Kau memfitnah aja loh. Nah kalau Tuhanmu jelas fix diracun. Nah ini. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 16, 69, 21 teman-teman ya. Catat ya anak-anak murid ibu. Ayat ini adalah ayat korelasi tentang nubuatan Yesus. Dan dalam kitab Mazmur ini teman-temanku, anak-anakku yang kucinta. Diam dulu Yesus. Ini bandel kali murid satu ini loh, orang lagi ngajar. Diam kau Yesus. Aku lagi ngajar, jangan kau ganggu. Aku lagi bersemangat bergairah nih mengajar nih. Dalam kitab Mazmur pasal 60, diam dulu, pasal 69 ayat 21. Tunggu dulu, Tuhan anak mati diracun. Tuhan anak mati diracun. Tuhan anak yang adalah nabi.
Ini, kau baca ini. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu itu aku haus. Mereka memberi aku minum anggur asam. Ternyata di mana pemenuhan nubuatan ini? Di dalam Matius 27 nomor 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Mati. Habis minum air itu mati dia. Mati dia. Habis mati dia. Mati dia. Racun loh Tuhanmu loh. Saya mah kuasa. Loh, nabiku nggak pernah mati. Nabiku ketika dikasih racun dia hidup 4 tahun. Habis itu dia menikah, menaklukkan Mekah. Nabiku hebat. Mana ada orang minum racun hari ini mati 4 tahun kemudian dikatakan mati diracun. Ada-ada aja kau. Masa ada tabrakan mati 5 tahun kemudian dikatakan mati tabrakan? Sehatlah kau sikit. Mati diracun wanita Yahudi di Khaybar. Mana ayatnya? Mana dalilnya? Ada sama tunjukkan? Sama tunjukkan? Buka. Besarkan mukanya Yesus. Yesus hari ini tumben pakai data. Biasanya kutip ayat salah. Lukas 24:46 ada tertulis. Tahu-tahu nggak ada tertulis. Ini kita buktikan Yesus ini berbohong atau tidak. Yesus yang dalam Bible mengatakan Lukas 24 nomor 46 ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Tahu-tahu nggak ada tertulis. Nipu kami kau. Nipu kami Tuhanmu. Sekarang aku mau tahu kau penipu seperti Yesus atau tidak? Ya, saya tidak kau penipu pakai atau data tidak? Tunjukkan sama aku datanya. Yesus dalam Bible terindikasi, tertulis, tergambarkan seorang yang tidak jujur. Ketika mengatakan dalam Lukas 24:46 ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Udah capek kami cari, nggak ada tertulis. Entah di mana tertulis. Ya? Kau kan Yesus anak manusia. Diam dulu. Kau kan Yesus bukan anak Maria. Sekarang kau tunjukkan sama aku dulu. Di mana tertulis? Cepat. Nabi mati diracun. Oke. Iya. Nunggu saya cari ya. Sabar. Oh iya dong. Ini teman-teman ya, kita buktikan kalau Yesus ini bukan pendusta ya. Kalau Yesus yang dalam Bible pernah mengutip sebuah ayat dalam Lukas 24:46 ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Capek aku 6 tahun belajar Bible, ku cari-cari di mana ayat itu, ku tanya sama pendeta. Nggak ada yang bisa menemukan di mana tertulisnya. Nggak tahu aku loh. Ajaran palsu. Mana yang betul? Apakah ayatnya hilang atau Yesus yang berbohong? Bingung aku loh. Masa Tuhanmu berbohong? Yang betul aja lah. Mengutip tapi nggak ada yang dikutip. Katanya ibu tanya Nabi yang dia punya. Buka. Yang mana? Buka. Bukhari 4428. Bukhari. Bukhari 28. Mantap. Bukhari nomor 28. Nomor 28. 4428. 4428. 4428. Baca. Baik, kita baca. Oh iyalah, aku rajin membaca, nggak kayak kau. Ini Sahih Bukhari 4428. Aku pernah bersama Nabi SAW di masjid pada saat matahari mulai terbenam. Lalu beliau bertanya, "Wahai Abu Dzar, tahukah kamu di mana matahari terbenam?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari itu pergi hingga ia bersujud di bawah arasy. Itulah yang dimaksud firman Allah Ta'ala, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Kuasa lagi Maha Pengetahuan." Apa? Mana Nabi Gujarat? Penipu kau. Sama aja kau ya. Sama aja kau ya. Kau tipu ya aku hidup ya. Sama kau ya. Kurang ajar ditipunya aku. Kau sama aja kau ya. Kau bikin aku capek loh. Domba. Penipu. Dalam nama agama. Di dalam Bible dituliskan Yesus di Lukas pasal 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Capek aku nyari selama 6 tahun nggak jumpa aku. Capek aku. Kau menipu aku kau ikuti dia. Dasar kau penipu kau. Sahih Bukhari 4428 nggak ada di situ tulis penipu. Penipu. Satu lagi. Oke, saya kasih satu lagi. Biar ke penipu nanti saya. Oke, baca ini ya. Tunggu. Mau menghujat agama Islam tapi nggak punya data. Mau menghujat agama Islam tapi nggak punya data. Penipu kau. Orang kayak kau nih merusak toleransi beragama. Naik suruh bertanya belajar malah menghujat agama Islam kau. Zainab binti Al-Marij baca. Zainab binti Al-Marij baca. Apa sih? Soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Takut baca. Yesus. Al-Marij baca. Kau belajar betul-betul malah kau main-mainkan aku.
Kau mau mempermainkan aku? Sudah cukuplah Yesus yang berkitab mau mempermainkan aku. Udah capek 6 tahun aku cari Lukas 24 Ya, enggak nanti jumpa. baca Al-Marid situ. Surah Al-Marid. Al-Marid. Baca. Aku gak suka ditipui laki-laki ya. Ini muridnya Blender ini, Almarits, Abata, Surah Abata. Ditipuinya aku hidup-hidup loh. Enak aja loh dia di hadapan 1,2 orang menyaksikan aku ditipu. Aku nih orang Minang loh. Pantang bagi kami ditipu di depan orang loh. Takijua di nantarang tidak nyowa den. Ijan wa gue ada takijua di nantarang. Ang kecil nyo den takijua di nantarang. Wa angin menghujat agama den. Wa ang yo. Wa ang kicua di nantarang. 1,3 orang menyaksikan Aden ditipu. Terang-terangan kau tipu aku. Nggak terima aku kau tipu. Penipu. Katanya ada 4428 nabiku mati diracun. Kau belajar kau sedikit supaya tidak menipu. Pantang bagiku seorang wanita Minang ditipu terang-terangan. Tak kicua di nantarang. Indak niola den. Pulanglah udah. Pulang udah pula. Enak saja dia. Ditipunya aku depan orang-orang ini loh. Kau tipu aku hidup-hidup ya. Aku pikir capek Hayati. Zainuddin, kok Zainuddin pula. Yesus. Galang wa angko, angkicua dan tarang-tarang, angkecian di Sahih Bukhari ado di ampe 1000 ampe 28, Nabi den mati diracun. Angkicua wa den. Den tokok kepaluang meko. Waang ingin menghujat agama den kan? Basabu ang den kini. Angkecian den nak baraja. Kurang aja waang. Den kutu ang jadi batu. Sampai kabur dia Uni, takut ya. Bohonginya aku nggak bisa diginiin Natali. Depan 1,4 juta jiwa aku ditipu. Nggak bisa Natali. Gak bisa. Dia katakan kepada Uni barusan Natali, kalau Nabi Uni meninggal diracun. Dan dia katakan itu tertulis di Sahih Bukhari 4428. Sudah lelah Uni mengetik-ngetik jari jemari lentik. Ternyata tidak ada itu Natali. Sakit hati Uni. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.